Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat siang kepada Ibu Nur Ari Sufyawan selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro dan juga kepada teman-teman semua yang telah hadir pada perkuliahan kita hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nadiatul Aisyah, Muhammad Ilham, Mutia Sariswandi, Nabila Yonika Erwin, Nabila Aulia Rohmah, Niken Aulia Sari, Oktiva Erdiana, dan Putri Fadilah. Kami akan menjelaskan tentang permintaan agregat dan penawaran agregat. Untuk selanjutnya kepada teman-teman saya disilahkan. Fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek pada output PDB dan tingkat kerja disebut siklus bisnis. Yang mana ketika perekonomian dalam siklus bisnis mengalami kontraksi, maka ekonomi dikatakan sedang resesi. Resesi itu sendiri adalah penurunan PDB secara berturut-turut dalam 2 kuartal. Banyak ahli ekonomi yang memahami resesi sebagai pertumbuhan yang terjadi di bawah tren atau di bawah potensinya. Resesi merupakan penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang dicerminkan data PDB real, pendapatan real, ketenaga kerjaan, produksi industri, dan grosir penjualan retail berlangsung lebih dari beberapa bulan. Bisa kita lihat grafik dari fluktuasi Indonesia yang real GDP growth. Pengangguran dan hukum-hukum, di mana peningkatan pengangguran biasanya terjadi pada saat ekonomi mengalami resesi, sebab pada saat resesi pekerjaan sulit didapat dan sebaliknya terjadinya PHK. Hubungan negatif antara pengangguran dan PDB ini disebut dengan hukum Okun. Di sini terdapat kurva real GDP growth and unemployment rate, di mana pada kurva ini dijelaskan bahwa pengangguran memiliki hubungan negatif dengan GDP real, di mana peningkatan pengangguran cenderung dikaitkan dengan rendahnya pertumbuhan GDP real. Peningkatan pengangguran meningkat, maka GDP real cenderung tumbuh lebih lambat atau bahkan turun. Dari tahun 1965 hingga tahun 1997, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dengan rata-rata pertumbuhannya per tahunnya mencapai 7%. Dengan tingkatan tersebut, Indonesia berhasil keluar dari tingkatan negara yang berpendapatan rendah sehingga masuk ke dalam tingkatan negara yang berkembang dengan berpendapatan menengah. Namun, krisis keuangan yang melanda Asia pada akhir tahun 1990-an memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan pada negara-negara di Asia, salah satunya Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dilihat dari PDB yang menurun hingga minus 13,1% dan menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran sebesar 5,8% pada tahun 1998 dan kemudian naik sebesar 0,8% pada tahun 1999 dengan tingkatan pengangguran sebesar 5,5%. Setelah krisis keuangan Asia tersebut, pertumbuhan Asia mulai pulih dengan rata-rata PDB sebesar 4,6% per tahunnya dari tahun 2000 sampai 2004 dengan rata-rata tingkat pengangguran lebih kurang 2-3% per tahunnya. Setelah tahun 2004, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami kebaikan, angka PDB mencapai 6% per tahunnya. Selanjutnya ada harga, di mana ada harga jangka pendek dan harga jangka panjang. Harga jangka pendek ini bersifat kaku berdasarkan teori Keynes, di mana permintaan agregat erat kaitannya dengan perekonomian jangka pendek. Sedangkan jangka panjang harganya bersifat fleksibel berdasarkan teori klasik, di mana erat kaitannya dengan perekonomian sisi supply dan bersifat jangka panjang. Permintaan agregat. Permintaan agregat adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dan dengan tingkat harga. Dapat kita lihat kurva permintaan agregat, di mana kurva permintaan agregat ini adalah grafik yang menunjukkan hubungan terbalik antara permintaan agregat dengan tingkat harga. Permintaan agregat mewakili jumlah permintaan dari 4 sektor ekonomi makro, yaitu rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan sektor eksternal. Dalam sebuah grafik, kurva permintaan agregat adalah miring ke bawah atau slope negatif. Selanjutnya,
persamaan kuantitas sebagai permintaan agregat dengan rumus MF sama dengan PY, di mana M sama dengan jumlah uang beredar atau JUB, V sama dengan kecepatan perputaran uang, P sama dengan tingkat harga, dan Y sama dengan jumlah output. Selanjutnya, pergeseran kurva permintaan agregat. Ada dua kurva, yang pertama yang di sebelah kiri dan kurva yang sebelah kanan. Kita lihat kurva yang di sebelah kiri, yaitu pergeseran ke kiri, di mana penurunan jumlah uang yang beredar atau JUB menyebabkan bergesernya kurva permintaan agregat ke kiri. Dan kita lihat kurva sebelah kanan, pergeseran ke kanan, di mana bertambahnya jumlah uang beredar atau JUB menyebabkan bergesernya kurva permintaan agregat ke kanan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penawaran agregat. Penawaran agregat adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga. Penawaran agregat terbagi dua, yaitu penawaran agregat jangka panjang dan penawaran agregat jangka pendek. Dalam jangka panjang, tingkat output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja, serta ketersediaan teknologi. Tingkat output tidak bergantung pada tingkat harga. Kurva penawaran agregat jangka panjang bentuknya adalah vertikal. Produksi di tingkat ini menunjukkan posisi kesempatan kerja penuh. Yang kedua, kurva penawaran agregat jangka pendek. Selama jangka pendek, harga-harga bersifat kaku sehingga kurva permintaan agregat jangka pendek bentuknya datar atau horizontal. Equilibrium jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka panjang, penurunan jumlah uang beredar berpengaruh pada tingkat harga tetapi tidak menyebabkan tingkat output turun. Sedangkan dalam jangka pendek, penurunan jumlah uang beredar menyebabkan pergeseran equilibrium pada tingkat output yang lebih rendah. Baiklah, selanjutnya saya Niken Olyasari akan menjelaskan tentang ketika terjadi resesi, maka turunnya permintaan agregat. Yang mana di sini kita bisa lihat kurva dari turunnya permintaan agregat. Perekonomian dimulai pada equilibrium jangka panjang pada titik A. Penurunan permintaan agregat yang mungkin disebabkan oleh penurunan perputaran uang menggerakkan perekonomian ke titik B sehingga output berada di titik alamiah. Ketika harga turun, perekonomian berangsur-angsur keluar dari resesi, bergerak dari B ke C. Nah, di sini kita bisa melihat kurva naiknya permintaan agregat, yang mana perekonomian dimulai pada equilibrium jangka panjang pada titik A. Kenaikan permintaan agregat akibat meningkatnya perputaran uang menggerakkan perekonomian ke titik B, sehingga output berada di titik alamiah. Ketika harga naik, perekonomian berangsur-angsur kembali ke titik alamiah, bergerak dari B ke C. Nah, di sini kita bisa melihat kebijakan stabilisasi yang mana fluktuasi ekonomi secara umum terjadi sebagai akibat perubahan pada permintaan agregat atau dilambangkan dengan AD dan penawaran agregat dilambangkan dengan AS. Sedangkan perubahan eksogen pada kurva AD dan AS disebut sebagai guncangan atau shock terhadap perekonomian. Kebijakan stabilisasi ditunjukkan untuk mengurangi tekanan guncangan tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu demand shock. Seperti yang kita lihat pada grafik, ketika AD meningkat sehingga perekonomian booming, kurva AD bergeser ke kanan dan equilibrium berada di titik B. Dengan harga lama, perusahaan menjual lebih banyak output sehingga mengerjakan lebih banyak pekerja dan menggenjot produksi. Kemudian, kenaikan AD tersebut mendorong kenaikan harga dan upah. Akibatnya, output yang diminta kembali turun secara bertahap hingga ke titik alamiah atau titik C. Selanjutnya yaitu supply shock. Guncangan penawaran memperburuk beban biaya dan menaikkan harga. Jika AD dipertahankan konstan, perekonomian bergerak dari A ke B yang menyebabkan stagflasi. Secara berangsur-angsur, ketika harga turun, perekonomian kembali ke titik alami atau titik A.
Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan cara mengatasi supply shock. Dalam menghadapi supply shock yang berburuk, dilakukan upaya untuk mendorong naiknya AD. Ketika AD naik dengan bergesernya kurva AD1 ke AD2, maka perekonomian bergerak ke titik C. Biaya dari kebijakan ini adalah tingkat harga yang lebih tinggi. Kebijakan stabilisasi. Kebijakan untuk melakukan stabilisasi ini dapat ditempuh melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Model untuk menjelaskan bagaimana kebijakan fiskal dan moneter mempengaruhi pasar barang dan pasar uang adalah model ISLM. Karena itu kurva AD dan AS fungsinya menggambarkan bagaimana siklus bisnis. Sedangkan kurva ISLM menggambarkan bagaimana kebijakan ditempuh untuk mempengaruhi kurva AD dan AS. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan materinya dari kami. Kami dari kelompok 3 akan membuka sesi tanya jawab yang akan kita diskusikan nantinya di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.